Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya yaitu Kang Reka Film 2. Setelah sebelumnya kita membahas detail mengenai Into the Night Season 1. Pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan rangkuman Into the Night daripada Season 2. Pada Season 1 sebelumnya kita telah mengetahui bahwa matahari adalah salah satu penyebab dari kehancuran bumi yang jika tidak dapat ditangani, maka umat manusia bisa saja punah. Umat manusia juga faktanya telah banyak melewati masa-masa sulitnya pada zaman-zaman tertentu, serta telah banyak juga kehilangan populasinya, salah satunya mengenai yang terjadi pada kisah Nabi Nuh dan umat manusia yang tenggelam karena banjir besar. Dalam kitab suci juga diceritakan saat banjir besar di zaman Nabi Nuh terjadi, air bah menutupi seluruh bumi hingga ketinggiannya lebih dari 6,7 meter di atas puncak gunung tertinggi di dunia akibat hujan besar terus menerus. Meskipun Into the Night ini hanya merupakan cerita fiksi, tetapi series ini akan banyak mengajarkan kita tentang beberapa arti penting dari kehidupan yang hanya bersifatkan sementara ini. Yaudahlah, tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita ke alur filmnya. Season 2 dibuka dengan memperlihatkan kehidupan di bunker yang sudah berjalan selama 32 hari serta mereka sudah menganggap bahwa bunker adalah rumah mereka. Bedanya di sini mereka terbangun saat matahari terbenam dan akan tidur ketika matahari terbit. Banyak aktivitas yang mereka lakukan di bunker tersebut, salah satunya adalah mencoba menghentikan matahari jahat. Dengan bahan uji cobanya adalah para tikus, tetapi hingga hari ke-32 ini mereka belum berhasil. Sylvie beserta best friendnya hidup berdampingan dengan anggota militer dan terdapat juga duta besar dari organisasi NATO. Di samping Dominic tengah belajar, mereka mendengar suara keributan yang dimana itu mengundang perhatian Dominic untuk mendatanginya. Lalu diikuti dengan yang lainnya. Kemudian Kolonel Lom menanyakan mengapa kebakaran dapat terjadi. Dijawablah oleh Hermans anggotanya bahwa kebakaran ini diakibatkan kesalahan daripada seorang Ines. Fakta sebenarnya kebakaran ini diakibatkan oleh Herman sendiri yang menumpahkan minyak secara sengaja ketika Ines tengah memasak. Sialnya kebakaran tersebut telah membakar setengah stok pangan yang tersedia di bunker ini, dan yang menjadi permasalahan adalah makanan di luar bunker tidak lagi ada yang dapat dikonsumsi. Untuk kemudian Matteo menyarankan untuk terbang ke Norwegia untuk mengambil benih, karena di sana terdapat banyak benih dan disebut-sebut juga sebagai kubah hari kiamat. Jika harus terbang ke Norwegia, berarti mereka akan melewati mayat Terenzio, dan disinilah awal kepanikan Sylvie, karena Sylvie sendiri bertanggung jawab penuh atas meninggalnya Terenzio. Kolonel memberitahu bahwa yang akan berangkat ke Norwegia berjumlahkan 6 orang, yaitu Marcus, Matteo, Jacob, Ayas, duta besar, dan Lom itu sendiri. Dikarenakan Zara ingin Ayas tetap berada di sini, untuk itu ia pun mengatakan bahwa Ayas tidak akan ikut dalam ekspedisi mengambil benih ke Norwegia. Akan tetapi bunker yang merupakan pusat fasilitas militer berarti di bawah komando militer. Artinya Ayas akan tetap ikut ke Norwegia. Singkat cerita, Ayas beserta yang lainnya merupakan warga sipil yang mendapati perlakuan diskriminasi dari para militer. Tapi jelasnya warga sipil untuk saat ini harus bersabar dalam menghadapi setiap apa yang akan dilakukan oleh militer-militer yang terdapat di bunker ini. Hal itu juga lah yang membuat Sylvie tempo lalu memborgol Terenzio hingga menjumpai ajalnya. Ketika Sylvie tengah mengambil kunci, sesaat setelah itu Matteo pun datang dan memberi saran pada Sylvie untuk membuang jasad Terenzio sebelum rekan-rekan militernya tahu. Di saat Zara beserta Ayas tengah ngebucin, lalu Kolonel meminta izin untuk berbicara dengan Ayas empat mata. Bila mana sebelumnya Kolonel meminta Ayas untuk ikut ke Norwegia, namun Kolonel merubah siasatnya untuk Ayas lebih baik di bunker saja dan tidak ikut dalam ekspedisi mengambil benih. Baru saja kelar keributan di antara Ines dan Hermans, tidak lama mereka kembali ribut yang untungnya saja keributan tersebut dapat dilerai oleh rekan-rekannya. Di samping itu, Osman menahan Jacob untuk tidak bertindak gegabah terhadap para militer. Ketika Sylvie ingin membuang mayat Terenzio sekaligus ke pangkalan udara, lalu kemudian Kolonel memanggil Sylvie serta mengatakan bahwa dirinya jenuh di bunker dan ingin menghirup udara segar. Berhubung rasanya tidak mungkin jika Kolonel melihat anggotanya Terenzio meninggal di tangan Sylvie. Oleh sebab itu, Sylvie mengakali bahwa ia telah salah membawa kunci kendaraan. Di samping itu, dalam 84 menit matahari akan terbit dan Kolonel memutuskan untuk Sylvie pergi ke pangkalan udara malam nanti setelah matahari terbenam. Di sini Matteo berkomunikasi dengan beberapa orang yang masing-masing mewakili negaranya, serta sama halnya dengan di Bulgaria, mereka bertahan hidup dengan cara menempati bunker. Ada suatu keanehan yang dimana mereka mengabarkan bahwa pihak Rusia belakangan ini tidak ada jawaban
jawaban. Thea yang merupakan pejabat NATO memberitahu bahwa dari pihak Bulgaria esok malam akan terbang ke Norwegia untuk mengambil benih. Setelah seharian tikus-tikus tersebut dijadikan bahan eksperimen, kini saatnya Laura melihat apakah tikus tersebut hidup ataukah tidak. Sayangnya percobaan yang sudah berlangsung selama lebih dari 1 bulan hingga sampai saat ini belumlah membuahkan hasil, yang berarti mereka harus kembali meneliti mengenai bagaimana bahan eksperimennya dapat bertahan hidup dari ganasnya matahari, lalu setelah berhasil kemudian diterapkanlah kepada umat manusia. Ines yang sudah lebih dari 1 bulan di sini, ia ternyata mampu memikat hati seorang militer, yaitu Marcus. Marcus sendiri berbeda dengan kebanyakan rekan-rekannya, yang dimana ia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membantu warga sipil dibandingkan dengan rekan-rekan sepermiliterannya. Ayah sendiri menyampaikan kabar bahagianya mengenai dirinya yang tidak jadi pergi ke Norwegia serta akan di sini menemani Zara besertakan putranya Dominic. Di dalam ruang lab, Horst beserta Laura melakukan riset dengan dibantu oleh Rick beserta Dominic yang mencari tikus sebagai bahan uji cobanya. Dari sini kita tidak dapat mengatakan bahwa Rick dan Dominic hanyalah beban, melainkan mereka yang memiliki kekurangan pun mencoba berusaha untuk membantu best friend-nya. Dominique, Going out? Sial ketika Sylvie ingin kembali pergi seorang diri, ia untuk kedua kalinya kembali kepergok oleh seorang kolonel Lom. Lom sendiri tidak akan menjadi kolonel jika dirinya tidak smart. Untuk itu ia pun tahu bahwa Sylvie tengah menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh pihak militer. Sesaat setelah itu terdengar teriakan Zara dari ruang generator. Entah bagaimana Zara besertakan Dominic dapat terkunci. Padahal jika kita melihat langsung, Zara besertakan putranya tidaklah melakukan pendorongan pada pintu. Tetapi anehnya mengapa pintu dapat menutup dengan sendirinya? Jawaban tersebut nanti akan kita ketahui, tetapi untuk saat ini pintu tersebut tidaklah ada gagangnya. Langkah pertama, Sylvie menyuruh Zara untuk mematikan generatornya guna Zara dapat bertahan dalam waktu yang lama. Il y a eu un accident. We never had keys to that door. Never? No, we never shut it. Mengingat pintu tersebut terbuat dari beton dan hanya ada satu hal yang dapat mereka lakukan, yaitu menggunakan obor las yang ada di pesawat. Sesaat setelah itu Ayaz pun datang untuk menyemangati mereka berdua. Tidak lama dari kedatangan Ayaz, kemudian mereka yang berada di bunker merasakan guncangan seperti gempa bumi. Di samping Jakub ingin mengambil obor las, Horst sendiri menyarankan agar Jakub mempercepat langkahnya, karena bagaimanapun juga generator sendiri harus segera dihidupkan kembali, dan jika tidak suhu dalam bunker ini akan naik sekitar 25 derajat. Berangkatlah Jakub bersamakan dengan Sylvie serta tidak ketinggalan juga Kolonel Lom. Waktu yang ditakutkan pun tiba, yang dimana mereka menjumpai mayat Terenzio, dan yang menjadi kecurigaan tersendiri bagi Kolonel Lom adalah mengapa Terenzio bergol ke tiang. Sylvie yang merupakan pelakunya mencoba untuk memanipulasi agar Kolonel Lom dapat percaya apa yang ia katakan, lalu kemudian mereka kembali melanjutkan perjalanannya menuju pangkalan udara untuk mengambil obor las. Dari kejauhan terlihat kepulan asap hingga sampailah mereka bertiga di TKP, yang dimana kondisi di TKP sudah porak-poranda. Diduga oleh Kolonel Lom pangkalan udara ini telah dimisil, tetapi jelasnya misil tersebut mereka belum tahu siapa yang mengirimnya. Pangkalan udara yang hancur ini tentunya akan menjadi permasalahan bagi mereka. Ada dua permasalahan utama, yaitu tidak dapat terbang ke Norwegia serta yang kedua tidak mendapatkan obor lasnya. Di samping sahabatnya mencari obor las untuk menyelamatkan Zara besertakan putranya, mereka yang berada di bunker juga ternyata tidak hanya menunggu, melainkan terus berupaya lakukan penyelamatan dengan berbagai cara. Je n'entends pas un moyen d'entrer dans cette pièce. Encore, plus fort! On doit leur demander de rallumer les générateurs. Tu es un petit garçon.
Again. Ça va pas marcher. Avec le chalumeau, ça va marcher. Ils vont bientôt arriver. Di dalam Dominic yang tengah Di dalam Dominic yang tengah kehausan, lalu kemudian Ayaz menuangkan air minumnya ke tanah agar Dominic dapat meminumnya. Tidak hanya itu, Dominic juga mempunyai masalah pada sistem pernapasan, dan jika tidak dibantu oleh alat pernapasan maka Dominic akan mengalami sulit bernapas seperti sekarang ini. Mereka yang berada di luar kini hanya bisa memberikan semangat untuk Zara besertakan putranya agar dapat bertahan hingga obornya tiba. Pasca mengetahui pangkalan udara telah dibombardir oleh sebuah misil, informasi tersebut pun kemudian disampaikan kepada Markus, dan yang menjadi pertanyaan mereka siapa yang tega melakukan penghancuran ini. Tetapi dugaan terdekat Kolonel ada pada pihak Rusia, yang dimana Rusia sendiri belakangan ini tidak ada kabar, dan kemungkinan besarnya Rusia akan terbang ke Norwegia untuk mengambil benih sebanyak-banyaknya tanpa mau berbagi kepada negara lain. Setelah pangkalan udara dihancurkan, kini tujuan mereka adalah ke gerbang utama untuk mencari obor las. Singkat waktu langsung saja mereka mencari obornya. Di samping itu Kolonel mencoba menggali informasi mengenai Terenzio dari sebuah CCTV. Sesaat setelah itu Jakub pun datang, lalu Kolonel menyimpulkan bahwa Sylvie telah membunuh Terenzio. Namun menurut Jacob, tindakan yang dilakukan Sylvie tersebut merupakan tindak perlindungan atas sahabat-sahabatnya, karena Terenzio sendiri jika dibiarkan hidup jelasnya akan menjadi ancaman bagi warga sipil. Kita kembalikan dengan mereka yang berada di bunker. Pasca Ines mendapati informasi mengenai pangkalan udara telah porak-poranda. Informasi tersebut pun lalu disampaikan kembali kepada duta besar besertakan sahabat-sahabatnya, dan kini mereka tengah mencari obornya di tempat lain. Mendengar itu Zara mempunyai ide untuk menyelamatkan dirinya melalui cerobong asap. Berhubung tidak ada kunci untuk dapat membuka pintu tersebut, Philip menyuruh agar Thea mengatakan pada Zara untuk menyalakan generatornya. Tetapi jelasnya Thea untuk saat ini belum tega untuk mengatakannya. Jika Sylvie, Jakub besertakan Kolonel tidak dapat menemukan obor las, maka akan ada salah satu yang dikorbankan, entah dari pihak Zara besertakan putranya atau dari mereka yang berada di luar ruang generator. Zara sendiri tidak hanya menunggu, melainkan ia juga yang berada di dalam tengah mengupayakan untuk dapat keluar melalui pipa tersebut, tetapi harus terlebih dahulu melepaskan ventilasinya. Sesaat setelah berhasil terlepas, Zara kemudian menyuruh agar Dominic terlebih dahulu naik. Awalnya Dominic takut untuk melakukan itu, namun tugas sang ibu di sini adalah memotivasi Dominic hingga akhirnya Dominic memutuskan untuk memberanikan diri. Pada percobaan pertama sayangnya mereka harus gagal dengan berakhir jatuh, tetapi jatuh bukan alasan untuk tidak dapat bangkit. Oleh sebab itu, ibu dan putranya kembali mencoba untuk bangkit. Ayaz yang kini adalah ayah Dominic hanya dapat memberikan semangat sembari menunggu kedatangan obornya. Di sini Philip yang merupakan seorang militer sudah mempunyai rencana jika Zara tidak mau menghidupkan generatornya. Ia tidak akan segan-segan melakukan tindakan yang akan menghabiskan warga sipil. Akan tetapi sebagai seorang diplomat tentunya Thea tidak ingin ada pertumpahan darah. Tentu kemudian Thea dengan dibantu Rick mengatakan pada Osman bahwa Zara harus menghidupkan generatornya jika waktunya telah habis. Tentu sebagai sahabat daripada Ayaz, jelasnya Osman menolak mentah-mentah saran tersebut dan lebih memilih untuk berusaha daripada harus melihat Zara besertakan putranya mati konyol di ruang generator. Singkat cerita, setelah mencari lama mereka bertiga tidak mendapati obor lasnya, lalu kemudian Sylvie menyarankan agar mencari obor lasnya di kota. Tetapi saran tersebut ditolak dengan alasan jarak yang cukup jauh, juga sebentar lagi akan tiba waktu fajar. Di dalam, Zara besertakan putranya masih berusaha untuk menyelamatkan diri, namun Philip besertakan salah satu anggota militernya, yaitu Herman, setengah mempersiapkan senjatanya. Meski tindak kekerasan sudah dicegah oleh sang duta besar, tetapi mereka berdua menganggap bahwa fasilitas militer berarti di bawah komando militer, dan kini saatnya bagi mereka untuk menjalankan aksinya. Military facility on the military command. Tell the Russian to turn on the generators. That's one bullet for each minute those generators stay off. It's not going to happen. It is. Now. Ayaz, ça va? Tu vois? Qu'est-ce qui se passe là? Non, 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 non! Putain! Hey, Lenny, se está muriendo. Six helping vessels! Keep breathing, okay? Colonel, can you hear me? Sir? Sir, stay with us. Can you hear me? Sir?
Sayangnya diskriminasi yang dilakukan oleh pihak militer selama lebih dari 1 bulan membuatkan warga sipil enggan untuk menolong Kolonel Long. Hingga pada akhirnya Kolonel Long pun harus menjumpai ajalnya. Di sini Philip besertakan Hermans menyalahkan kematian Kolonel Long diakibatkan oleh warga sipil. Padahal jika mereka berdua tidak menggunakan kekerasan maka pastinya Kolonel Long saat ini masihlah hidup. Pasca mencari obor las, Jacob dengan berat hati mengatakan bahwa dirinya besertakan Sylvie tidak dapat menemukan obor las. Mengetahui itu mereka sepakat akan berusaha semaksimal mungkin untuk membuka pintu tersebut. Setelah berusaha mencoba keluar melalui pipa namun berakhir pada kegagalan. Kini sebagai sang ibu, Zara menyarankan agar beristirahat. Vous m'aidez? On est là, Yas. We'll give them until dawn. We ask them to turn on the generators. 10 more minutes. You don't kill a soldier without consequences. It was an accident. Not your fault, not theirs. We have a big day tomorrow. Everyone needs to get some sleep. Please. Allez, ce pied, puis je te le menton. Sylvie? Ça marche pas, hein? Karena telah gagal membawa obornya, ternyata hal itu benar-benar membuat Sylvie terpukul. T'as fait ton max. Comme à chaque fois. Laissez-nous. Tous. Partez, s'il vous plaît. Ça va pas marcher, n'est-ce pas? Je vais encore essayer. T'as essayé. J'ai échoué. Tu m'as dit merci, Ayas. Je veux te dire pareil. À toi. Essayez de nous aider. Je vais rallumer les générateurs. Non, attends. Attends, elle a encore du temps. Merci, Ayas. Merci pour tout. Fais pas ça. Non. Attends. Attends. S'il te plaît, Sarah. Non. Attends. Заслоняем подруж и радуне. Гадский закрыется и поймать. Et on fait comment pour rentrer dans cette pièce? On attend que le soleil se couche, on va dans la ville la plus proche et on trouvera bien quelque chose. Aujourd'hui, on se rappelle encore que chaque jour passé est un don. Tu vois. Ayas,
Dari series ini kita belajar bahwa kematian adalah sesuatu hal yang pasti dan tidak ada salahnya bagi kita memiliki keyakinan pada agama tertentu sebagai jaminan setelah kematian. Pasca kematian orang yang disayang, hal itu benar-benar membuat Ayaz terpukul. Untuk itu Laura yang merupakan seorang wanita tugasnya adalah membangkitkan Ayaz dari keterpurukan. Singkat cerita, Horst yang suka dengan Laura kemudian mendengar Laura menyemangati Ayaz. Jelasnya hal itu membuat Horst cemburu dan tentunya ini dapat kita simpulkan hanyalah kesalahpahaman saja. Setelah meninggalnya Kolonel Philip besertakan Hermans masih saja mendiskriminasikan warga sipil dengan mengatakan makam Kolonel tidak pantas berdekatan dengan makam Zara besertakan putranya. Sylvie kemudian menanyakan pada Jacob apakah Kolonel sudah memberikan informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada Terenzio. Beruntungnya Kolonel terlebih dahulu tertembak sebelum memberitahukan informasi tersebut sehingga posisi Sylvie untuk saat ini aman. Baru saja dikatakan aman, Philip tidak sengaja menemukan flashdisk di kantung Kolonel dan dengan segera mereka pun melakukan pengecekan. Seperti apa yang telah dilihat Kolonel sebelum meninggal, mereka berdua kini melihat apa yang telah dilihat olehnya serta langsung memutuskan untuk balas dendam lantaran telah membunuh Terenzio rekannya. Ketika ini setengah memasak, kita dapat saksikan keusilan Hermans yang dengan sengajanya menumpahkan minyak lalu kembali menimbulkan kebakaran. Sialnya, ternyata itu hanyalah sebatas mimpi. Sebelum Kolonel dimakamkan, tentunya mereka terlebih dahulu menggali tanahnya. Sesaat setelah itu Ines memberi informasi bahwa Sylvie telah kembali dari kota. Setelah kembalinya Sylvie dari kota, tentunya kini mereka dapat memasuki ruang generator dan melihat langsung mayat dari seorang ibu dengan seorang anaknya. Ternyata selama seharian penuh Ayaz belum juga mau keluar dari kamarnya, begitupun dengan Laura sahabatnya yang setia untuk menunggu. Di sini Marcus memberitahu bahwa Zara dan Dominic akan segera dimakamkan dan menyuruh Laura besertakan Ayaz untuk hadir. Di luar Matteo besertakan yang lain tengah membahas mengenai siapa-siapa saja yang akan pergi ke Norwegia. Thea sendiri menyarankan yang akan pergi berjumlahkan 5 orang, yaitu Marcus, Matteo, Jacob, Sylvie besertakan dirinya. Akan tetapi Philip menolak untuk Sylvie ikut dalam ekspedisi serta lebih memilih untuk di sini. Alasan tersebut sendiri sebenarnya Philip ingin melakukan balas dendam ketika Matteo besertakan sahabat-sahabatnya pergi ke Norwegia. Lantaran Sylvie mengira Philip belum mengetahui tentang kematian Terenzio. Hal itu pun kemudian disetujui olehnya. Sebelum berlanjut pada ekspedisi, mereka akan terlebih dahulu memakamkan Zara besertakan putranya, lalu setelah itu berdoa kepada Tuhannya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Ketika berdoa, Thea selalu melihat jam, kemudian hal itu pun ditegur oleh Jacob dengan alasan tidak menghormati. Thea sendiri kemudian melakukan bela diri dengan mengatakan bahwa Fajar sebentar lagi akan tiba. Untuk itu Thea meminta agar pemakaman ini diselesaikan dengan tidak menunggu berlarut-larut karena bagaimanapun berdoa bisa dimanapun dan kapanpun. Sesaat setelah itu Ayaz pun datang yang dimana hal itu sempat membuat Thea takut. Akan tetapi Ayaz ternyata mendukung penuh gagasan daripada seorang Thea dengan mengatakan kematian Zara besertakan Dominic bukan dijadikan alasan untuk surrender. Untuk itu Ayaz meminta kepada sahabat-sahabatnya agar terus semangat untuk bertahan hidup dan memulihkan kembali bumi ini. Tanpa berlama-lama mereka pun membuat rancangan sebelum pergi. Ayaz besertakan Osman akan mencari bahan bakar sedangkan Matteo, Thea, Jacob, dan Marcus akan mencari pesawat. Selesai pemakaman, Sylvie curiga dengan Ayaz mengapa tiba-tiba semangatnya begitu menggebu-gebu. Mereka berdua berasumsi bahwa Ayaz kemungkinan berencana melakukan sesuatu terhadap para militer. Sebelum pergi ke Norwegia, Marcus memberikan sebuah surat yang bukan surat cinta untuk Starla dan ia menyuruh agar Ines membaca surat tersebut ketika dirinya berada di Norwegia. Surat tersebut ia berikan lantaran ia selalu merasa bersalah terhadap kejadian yang baru saja terjadi. Bukannya hadir dalam acara pemakaman, Philip malahan melatih tubuhnya agar tetap six-pack dan dapat selalu kuat. Philip juga menjuluki warga sipil dengan sebutan kutu si penghisap darah. Hal itu jelasnya membuat Thea kecewa lantaran Philip selalu menganggap buruk warga sipil. Ternyata tidak hanya Sylvie saja yang curiga dengan Ayaz, melainkan kecurigaan juga timbul terhadap Laura. Kemudian ia menyuruh Osman untuk mengawasinya. Di ruang lab, Laura menanyakan beberapa pertanyaan kepada Horst, tetapi Horst lebih memilih untuk diam yang dimana hal itu sempat membuat Laura kecewa. Pasca pemakaman Zara besertakan Dominic putranya, kini giliran Kolonel lah yang dimakamkan secara militer. Fire! Aim! Fire! Aim! Fire! Reset! Arms! We will not forget your sacrifice. Thank you, Colonel, for leading us here today.
Singkat cerita, Gerardo ini merupakan seorang duta besar yang sama halnya dengan Thea. Di samping itu, Thea juga merupakan kekasihnya Gerardo, yang tentu keduanya ingin mencapai kedamaian dengan berpihak pada sesuatu yang benar. Dalam perjalanannya mencari bahan bakar, Osman berusaha menggali informasi tentang apa yang tengah direncanakan Ayaz, yang dimana Ayaz mempunyai dendam terhadap para anggota militer bukan tanpa alasan. Ayaz dendam terhadap mereka adalah karena para militer tersebut membeda-bedakan suatu kelompok tertentu yang tentunya merugikan warga sipil. Sayangnya setiba di bandara, mereka berempat tidak mendapati pesawat dengan ukuran yang besar dan pastinya tidak cukup untuk menampung benih. Melihat hal itu, mereka pun berdiskusi kemudian sepakat untuk mencari pesawat yang lebih besar di bandara lain menggunakan mobil Jerman. Any lights? Over here. Are they keys? German car. German driver. There! 319, no? That is a smaller 318. Is that the problem? Ça va aller, on doit juste arracher les sièges. Je le ferai pendant que vous préparez les graines pour le chargement. Tu sens ça? De la bouffe pourrie. Kurwa mać. Ternyata bau busuk tersebut merupakan bau yang keluar dari mayat yang sudah sejak lama berada di pesawat ini. Kini mereka hanya tinggal menunggu kedatangan Ayaz besertakan Osman karena tanpa bahan bakar. Jelasnya sebuah kendaraan tidaklah akan berjalan. Ketika Rick tengah berolahraga, tidak lama datang Hermans untuk meminta waktunya sebentar. Pasca kejadian sebelumnya, Laura meminta waktu Horst sebentar untuk mempertanyakan mengapa Horst tiba-tiba menjauhinya. Dijawablah oleh Horst bahwa dirinya telah cemburu melihat Laura menyemangati Ayaz. Sejujurnya Laura sendiri mengatakan bahwa ia hanyalah menyemangati dan tidak ada maksud lain. Sesaat setelah itu, Philip pun datang untuk meminta waktu mereka berdua. Setelah lama menunggu, akhirnya Ayaz dan Osman pun datang dengan membawa bahan bakar. Singkat cerita, Matteo mengabarkan melalui radio bahwa pesawat akan segera berangkat ke Norwegia. Lalu informasi tersebut pun kembali Ines sampaikan kepada sahabatnya Sylvie. Setelah obrolan pendek, mereka berdua pun masuk lantaran matahari sebentar lagi akan terbit. Pasca kepergian sahabat-sahabatnya Sylvie ke Norwegia, saatnya bagi pihak militer untuk melancarkan aksinya, yang dimana Laura, Horst, dan Rick ini diikat. Untuk kemudian Sylvie menanyakan apa motif dari Philip mengikat sahabatnya. Bukan tanpa alasan, Philip telah melihat langsung rekaman yang memperlihatkan detik-detik sebelum kematian Terenzio. Jadi tidak ada alasan untuk Sylvie membantahnya. Sementara itu pesawat kini tengah bersiap untuk take off atau lepas landas. We're good, yes? Everything goes right. That'll be good. Vous êtes prêts derrière? Hey! Nothing still, huh? It's like the Russians cut our contact with everyone. Dalam perjalanannya menuju Norwegia, wakil dari beberapa negara mengabarkan bahwa Rusia masihlah tidak ada kabar, dan diduga Rusia telah lebih dulu sampai di Norwegia untuk mengambil benih tanpa sepengetahuan negara lainnya. Nantinya jika terdapat Rusia di sana dan mau berbagi benihnya, mereka akan melepas sebagian bangku pesawatnya dengan digantikan oleh benih. Kemudian Matteo meminta saran jikalau Rusia tidak mau berbagi benih, lalu apa yang harus mereka lakukan. Jelasnya Ayaz mengatakan bahwa dirinya akan menggunakan cara kekerasan, yaitu dengan menggunakan senjata. Ketika Markus ingin menghubungi Ines untuk memberi kabar akan tetapi tidak ada jawaban dari seorang Ines. Tidak adanya jawaban dari seorang Ines lantaran Ines besertakan sahabatnya saat ini sedang dalam sebuah masalah. Pasca melihat rekaman tersebut, Sylvie memberitahu bahwa dirinya terpaksa memborgol Terenzio dengan alasan jika Terenzio tidak diborgol di tiang, maka ia menduga bahwa Terenzio akan kabur dari tugasnya. Untuk teman-teman yang sebelumnya telah menonton season 1, pastilah akan tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jelasnya saya pribadi di sini mendukung Sylvie besertakan warga sipil. Akan tetapi kepercayaan ada di pihak masing-masing, dan tentunya mendengar alasan Sylvie, Philip tetap tidak percaya. Pasca sidang tadi, Rick yang merupakan seorang religius mengatakan bahwa tindakan membunuh adalah sesuatu yang dilarang dalam agamanya. Sesaat setelah itu Sylvie pun datang. Kemudian sahabat-sahabatnya mengatakan bahwa ia mendukung 100% opini Sylvie, terkecuali dengan Rick. Lagian juga diskriminasi yang dilakukan oleh pihak militer walaupun kecil tetapi efek buruknya sangat berdampak. There we go. All clear.
Akhirnya pesawat dapat mendarat tanpa ada pesawat yang menghalangi landasan pacu. Sumpah, landasan pacu yang berada di Norwegia ini menurut saya termasuk ke dalam salah satu landasan pacu yang indah. Karena kita dapat melihat aurora atau cahaya kutub yang menghasilkan pancaran cahaya. Bahkan mereka pun mengagumi keindahan itu. Berhubung minimnya waktu, mereka pun harus segera ke bunker untuk melindungi diri dari matahari. Les pauvres gars, On devrait les enterrer. On le fera, mais dès qu'il fera nuit. Une لله وإنا إليه Swan. راجعون. Di sini Gerardo mengatakan bagi prajurit, dunia terbagi antara musuh dan sekutu. Oleh sebab itu, hal yang diinginkan Gerardo adalah merubah pandangan mereka terhadap warga sipil, yaitu menjadikannya sekutu. Artinya, Gerardo sebagai duta besar tidak berpihak kepada satu pihak saja, melainkan ia berpihak pada fakta dan apa yang dilihatnya. Fajar tiba dan beruntungnya mereka kini sudah di bunker, tetapi yang menjadi permasalahan untuk mengambil benih mereka terlebih dahulu harus membuka kuncinya. Sayangnya untuk dapat membuka kunci diperlukan yang namanya kartu kunci, sedangkan kartu kunci tersebut terdapat pada dua mayat yang berada di luar tadi. Kesimpulannya, mereka harus menunggu hingga matahari terbenam lalu keluar untuk mengambilnya. Pasca kepergian Gerardo, salah satu dari mereka merencanakan untuk lebih baik pergi saja dari bunker ini. Tetapi jelasnya itu merupakan ide buruk, lantaran untuk saat ini hanya terdapat satu tempat untuk bertahan hidup di negara ini, yaitu tempat yang mereka tinggali saat ini. Di suatu ruangan mereka menggelar party, dan pastinya hampir di setiap party selalu ada yang namanya minum-minuman beralkohol. Dan disitulah alkohol menguasai otak mereka, lalu terpikir sebuah ide dari seorang Herman untuk kemudian Herman mendatangi warga sipil yang tengah beristirahat. Horst, we need you. Let's go. Beruntungnya Gerardo segera datang sehingga Horst tidak terlalu babak belur. Kemudian Gerardo mengatakan bahwa Philip telah melakukan tindakan tolol. Karena jika Horst celaka, maka jelasnya tidak ada yang dapat menanam benih dan melakukan riset lainnya di ruang lab. Pasca pesta, mereka pun mengembalikan Horst dengan keadaan yang sudah babak belur, dan tentunya hal itu membuat emosi Sylvie memuncak. Lantaran Sylvie melawan, Herman pun mengatakan bahwa dirinya telah memindahkan Sylvie ke dalam penjara. Sedangkan Horst harus mendapati perawatan manja dari kekasihnya. Scene kemudian kita pindahkan dengan mereka yang berada di Norwegia. Setelah tertidur lama, Ayes dibangunkan oleh seorang wanita yang menodongkan pistol suar kepadanya, yang tentunya hal itu mengundang semua sahabatnya untuk bangun. Singkat cerita, wanita tersebut bernamakan Gia dan ia telah berada di sini selama lebih dari 1 bulan. Kemudian mereka mengatakan, apakah 2 orang yang berada di luar adalah temanmu? Yap, 2 orang tersebut merupakan rekan kerja Gia, dan ternyata Gia menduga bahwa kematian 2 rekannya adalah karena gas beracun di luar sana dan bukan matahari. Kemudian dijelaskanlah oleh mereka bahwa mataharilah yang membunuh kedua rekannya. Sedikit informasi, Gia ini merupakan seseorang yang mengalami gangguan mental, yaitu gangguan bipolar. Gangguan mental ini juga bisa membuat pengidapnya menjadi sangat sensitif sehingga mudah marah dan tersinggung. Setelah lama mengobrol dengan Gia, kemudian Gia pun mengizinkan mereka untuk masuk. Est-ce qu'on peut y entrer, Gia? Venez. La salle. Nicht so laut. Sie hat den Verstand verloren. J'y connais rien aux graines, mais je les mange. Ça me fortifie pour le gars. Ayes kemudian menemukan obat yang dikonsumsi oleh Gia, tetapi sayangnya obat tersebut sudahlah habis. Untuk itu saran terbaik adalah dengan bersimpati kepada Gia, bertujuan agar Gia selalu stabil menghadapi emosinya. Di sini seorang wanita mengabarkan bahwa ia beserta Tom telah memberitahukan fakta yang telah terjadi di bunker ini kepada Markus, rekannya yang berada di Norwegia. Perempuan tersebut mengatakan bahwa Ines beserta sahabatnya saat ini ditahan. Jelasnya hal itu membuat Herman marah. Daripada masalah bertambah panjang, Herman langsung saja bertindak.
bertindak. Di samping itu Rick mendapati akses kunci untuk menjumpai sahabatnya. Jelasnya untuk hanya sekadar memberikan makan dan minuman. Orang pertama yang ia kunjungi adalah Sylvie. Sylvie yang menganggap bahwa dirinya akan disiksa oleh para militer. Lalu kemudian Sylvie meminta agar Rick memberikan kuncinya ketika semua anggota militer tengah tertidur. Setelahnya Sylvie akan melancarkan aksinya. Sylvie di sini memberikan garis keras bahwa tidak ada kekerasan dalam aksinya, melainkan hanya untuk membuat para militer berada di bawah wewenang warga sipil untuk sementara waktu. Entah Rick akan melakukan itu atau tidak nantinya. Singkat waktu terang berganti gelap ketika mereka bertiga baru saja bangun dari tidurnya. Kemudian mereka bertiga dikagetkan dengan kehadiran Hermans. Di sini Hermans meminta Ines untuk ikut dengannya lantaran takut Ines diperlakukan hal negatif. Sebagai sahabat tentunya harus menanyakan apa perlunya kamu dengan Ines. Singkatnya Marcus dari tadi mencoba menghubungi Ines melalui radio. Oleh sebab itulah Hermans memanggilnya. Setelah lama menunggu ketidakpastian, akhirnya Marcus dapat kembali mendengar suara daripada doinya. Di sini Hermans memaksa agar Ines mengatakan keadaan di bunker baik-baik saja dan tidak seperti apa yang dikatakan oleh rekannya Hermans. Ketika Hermans lengah, disitulah Ines pun bertindak. Ines, where were you earlier? Tommy said there was something like a problem. Good. Everything's good. Where were you earlier? Jimmy, please! You're crazy! Please come back! We didn't catch that. Mendengar keributan yang terjadi di radio, lantas Ayes langsung memberikan informasi tersebut kepada rekan-rekannya. Untuk itu mereka pun segera mempercepat langkahnya untuk mengambil benih secukupnya dan akan kembali ke Bulgaria. Bahkan mereka berlima memutuskan untuk kembali malam ini sebelum fajar tiba. Sekarang yang menjadi permasalahan, Matteo mengatakan bahwa Gia tidak ingin ikut dengan mereka. Sebagian sepakat untuk meninggalkan Gia, akan tetapi Thea sebagai seorang wanita tentunya tidak tega meninggalkan Gia begitu saja. Ini harapan Ines satu-satunya adalah menunggu sahabatnya kembali dari Norwegia untuk mendapati perlindungan. Pasca Rick mengunjungi Sylvie, lalu selanjutnya ia pun mengunjungi Horst besertakan Laura dan tidak lupa memberitahu bahwa Sylvie mempunyai rencana agar para prajurit tunduk pada warga sipil. Rencana tersebut akan dijalankan ketika para prajurit sedang tidur. Horst yang sudah terlanjur emosi sangat berharap pada Sylvie untuk menghabisi para prajurit tanpa adanya toleransi. Akan tetapi Laura memberi amanah, jangan biarkan amarah mengaburkan pandanganmu. Kemudian Laura menyuruh pada Rick untuk mengatakan pada Hermans mengenai keberadaan Ines saat ini. Ines sendiri kini berada di luar dan mencoba untuk masuk, tetapi sayangnya Hermans mengunci pintu bunkernya. Lantaran tidak ingin mati konyol, langsung saja Ines pun pergi meninggalkan bunker untuk sekadar mencari obor las. Berhubung Gia tidak ingin ikut, mereka pun merubah siasatnya agar Gia mau ikut dengan mereka. Yang dimana mereka mengatakan bahwa apa yang dikatakan Gia mengenai kedua rekannya yang telah meninggal sebenarnya bukan diakibatkan oleh matahari, melainkan oleh gas beracun. Gia kemudian menyetujui untuk ikut dengan menggunakan masker, tetapi terdapat satu persyaratan, yaitu dirinya meminta agar diantarkan mengunjungi putrinya. Mau tidak mau mereka pun menyetujui hal itu. Sebelum terbang tentunya pesawat membutuhkan yang namanya bahan bakar. Untuk itu Matteo menugaskan Osman mengisi bahan bakar. Jacob dan Ayes akan melepas kursi pesawat, sedangkan Matteo bersamakan dengan Thea akan mencoba mengumpulkan benih sebanyak-banyaknya dalam waktu yang minim. Di luar, Osman menanyakan pada Ayes mengenai ajang balas dendam terhadap para prajurit dan juga beberapa pertanyaan lainnya, yang dimana hal itu membuat Ayes tidak nyaman hingga membuatnya harus bermain kasar. Sialnya masker Osman yang terbuka tidak sengaja terlihat oleh Gia. Lalu kemudian Gia menyatakan bahwa mereka adalah pembohong yang semata-mata hanya ingin dirinya ikut ke Bulgaria. Singkatnya Ayes memutuskan untuk mengikat Gia agar tidak melarikan diri. Di sini Gia mengatakan jika memang benar matahari dapat membunuh umat manusia, maka artinya semua yang dikenal, yang dicintai kini sudah meninggal. Faktanya hal itu benar-benar membuat Gia terpukul. Terlebih lagi Gia mempunyai gangguan mental yang bisa saja sewaktu-waktu emosinya meluap. Tetapi Ayes menyuruh agar Gia tidak menyerah begitu saja. Sementara itu mereka yang berada di luar tengah mengisi bahan bakar. Di sini Rick menyampaikan amanah Laura dengan bertanya pada Hermans di mana Ines saat ini. Hermans kemudian menjawab tidak perlu lagi untuk mengkhawatirkan Ines karena dia akan baik-baik saja. Kenyataannya Ines tidaklah baik-baik saja, melainkan dia saat ini benar-benar panik lantaran fajar akan tiba kurang lebih 5 jam lagi. Setelah mengetahui beberapa informasi, kemudian informasi tersebut pun dirangkum
oleh Rick untuk dijelaskan kepada Gerardo selaku duta besar di sini. Yang dimana Rick dengan bodohnya menurut saya malahan mengatakan pada Gerardo bahwa Sylvie tengah membuat suatu rencana yang nantinya Rick sebagai warga sipil akan menyesal karena telah membocorkan rencana Sylvie. Sialnya Gerardo langsung memberikan informasi tersebut kepada Philip. Tidak ingin sahabatnya kenapa Rick memberikan catatan bahwa dalam aksinya Sylvie tidak akan menggunakan kekerasan. Setelah melakukan perjalanan cukup panjang, Ines menjumpai sebuah rumah yang diduga terdapat orang di dalamnya. Je rentre, hein. Y a quelqu'un? If we don't make it back from lobby, I'd like you to read this. It says it better than I can. Singkat cerita, surat tersebut adalah pernyataan bersalah Marcus karena ialah pelaku yang mengunci pintu generator tempo lalu. Dan hal itu ia lakukan atas dasar suruhan daripada seorang kolonel Long dan juga merupakan candaan semata yang berujung pada nasib tragis. Sesaat setelah itu terdengar suara helikopter untuk kemudian Ines pun mengikuti akan kemana helikopter tersebut. Setelah para prajurit mengetahui rencana Sylvie, kemudian mereka pun membuat rencana agar Sylvie dapat secara langsung terciduk rekannya. Señor embajador, tengo que enseñarle algo. Allez, on y va. Centre hélicoptère. Singkat cerita, 3 orang tersebut ternyata merupakan tentara Rusia yang dimana 3 tentara tersebut mengatakan bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi dengan negara-negara lainnya lantaran aksesnya terputus oleh ledakan misil. Pria tersebut kemudian menuduh ledakan misil dilakukan oleh pihak Bulgaria, yaitu bunker tempat Ines tinggal. Dikarenakan Ines membutuhkan akses masuk, ia pun membenarkan sesuatu yang bukan faktanya. Bahkan Ines mengatakan bahwa dirinya telah diusir dari bunker dan tidak lupa mengatakan para anggota militer di sana adalah orang jahat. Untuk itu mereka bertiga pun memutuskan untuk ikut dengan Ines sekaligus melakukan pengintaian. Are you with NATO? No, I was in the plane. We're in the bunker. Why did you blow up our planes? We blow up the planes because they're evil. They expelled you. Yeah, to die. But I can take you to the bunker if you help me get inside. You'll never find it on your own. Come with me. Come. Prepare to stay. Bye-bye. C'est bon, tu m'entends. Vous avez entendu ça? Allez, viens. Sebelum aksi tentunya Sylvie akan terlebih dahulu mengambil senjata, tetapi sangat disayangkan senjatanya kosong. Dan itu merupakan jebakan dari para anggota militer dan Gerardo sebagai dubes yang melihat ini tentunya tidak dapat lagi melindungi Sylvie. Lalu kemudian Gerardo menyerahkan tanggung jawab tersebut pada seorang Philip, yang dimana Philip menginginkan Sylvie besertakan sahabatnya diletakkan bersama Rick. Lalu setelah bangun nanti Sylvie besertakan sahabat-sahabatnya akan diadili. Untuk dapat memasuki bunker mereka menggunakan bom untuk merusak kuncinya. Lalu setelah itu mereka pun memasukinya. Ines sendiri memanfaatkan situasi ini dengan mengambil antena agar dapat berkomunikasi dengan mereka yang berada di pesawat. Beruntungnya panggilan Ines terdengar oleh mereka yang tengah bekerja.
Singkatnya, Ines memberitahu keseluruhan yang terjadi di bunker ini, terutamanya mengenai pasukan Rusia yang kini tengah melakukan pengintaian di bunker. Tidak lupa juga mengatakan surat yang diberikan oleh Markus kepadanya. Saya ulangi, dalam suratnya Markus merasa bersalah atas kejadian yang menimpa almarhumah Zara besertakan putranya. Markus berpikir itu merupakan lelucon, tapi ternyata berujung pada kematian. Mendengar itu tentunya Ayas sangat kecewa dan entah langkah apa yang dilakukan Ayas kepada Markus. Apakah ia akan balas dendam ataukah ia hanya diam saja dengan memaafkannya begitu saja? Setelah kepergian Ayas, Gia mencoba memanfaatkan sesuatu yang ada di hadapannya untuk membuka ikatannya. Dalam waktu singkat akhirnya Gia mampu melepaskan ikatannya kemudian bersedih. Setelah mengumpulkan cukup banyak benih, akhirnya Matteo pun datang untuk kemudian ia bertanya pada Ayas apakah Gia sudah tenang. Dijawablah oleh Ayas bahwa Gia saat ini tenang lantaran telah diikat olehnya. Lalu Matteo berkata mengapa Gia berada di kokpit. Pourquoi elle est debout dans le cockpit? Merde. Elle détruit l'avion. Qu'est-ce qu'on fait? Di bunker, Philip menyuruh agar Gerardo menggunakan senjatanya jikalau warga sipil berbuat macam-macam. Sejujurnya Gerardo sendiri baru kali pertama memegang yang namanya senjata. Sesaat setelah itu 3 orang tentara Rusia datang dan menembak salah satu dari mereka, yaitu Gerardo. Mendengar itu tentara yang berada di bunker pun langsung bergegas mengeceknya. Di sini 3 orang tentara dari Rusia terlebih dahulu membuka pertanyaan dengan mengatakan mengapa Philip menghancurkan pangkalan udara milik Rusia. Jelasnya Philip yang mewakili Bulgaria bingung mendengar pertanyaan tersebut karena sejujurnya pangkalan udara yang berada di Bulgaria pun telah dihancurkan entah oleh pihak siapa atau kelompok siapa. Lalu Hermans menanyakan siapa orang yang membuat pernyataan palsu bahwa Bulgaria telah menghancurkan pangkalan udara Rusia. Singkat cerita, semua warga sipil kini dimasukkan ke dalam penjara. Juga di dalam sudah terdapat seorang Rick yang terikat bersama Lakban yang menyertai mulutnya. Langsung saja Rick menceritakan kebodohannya yang membuahkan malapetaka bagi warga sipil. Juga ia tidak lupa menceritakan bahwa dirinya telah ditusuk oleh Hermans. Jelasnya hal itu membuat Horst emosi terhadap Rick karena telah tega membocorkannya. Yang beruntungnya emosi tersebut dapat dilerai oleh Sylvie. Saat ini 3 tentara Rusia kembali menjadi sekutu dengan Bulgaria, dan untuk mengetahui siapa dalang dari penghancuran ini semua mereka pun bekerja sama untuk mencari tahu. Diduga mereka tega melakukan penghancuran karena satu alasan, yaitu benih yang berada di Norwegia. Lalu setelahnya scene mengarah pada sebuah kapal selam S-245 yang tak mewakili negara atau suatu kelompok tertentu. Di sini mereka masih berusaha membuka pintunya dengan cara mendobraknya. Setelah diupayakan namun gagal, mereka akan mencoba mencari cara lain, yaitu akan mencari alat yang sekiranya dapat membuka ruang kokpit, sedangkan Thea akan di sini dan mencoba berkomunikasi dengan Gia sekaligus memberi motivasi agar Gia tidak surrender. Sayangnya setelah lama berbicara dengan Gia panjang lebar, hal tersebut malahan semakin memperparah gejalanya untuk kemudian kembali melakukan tindak pengrusakan yang jelas akan semakin memperparah pesawat. Vous voulez pas ouvrir cette porte qu'on puisse se parler? Gia, on n'a plus besoin de voler nulle. Setelah lama mencari, Matteo pun kembali ke pesawat untuk memberikan informasi bahwa tidak ada satupun peralatan yang dapat membuka ruang kokpit. Satu-satunya cara mereka harus membuka kaca depan yang tidak mungkin saat ini mereka lakukan terlebih lagi. Sebentar lagi akan tiba waktu fajar. Untuk itu Matteo pun izin untuk terlebih dahulu ke bunker. Lalu kemudian disusul dengan Thea yang memilih untuk tetap bertahan hidup daripada harus menyerah. Ya seperti Gia ini yang hanya bisa mewek tanpa melakukan tindakan positif. Ketika Sylvie dan best friend tengah beristirahat, mereka dikagetkan dengan kedatangan Philip yang mengatakan nanti setelah matahari terbenam mereka akan mengadakan sidang untuk warga sipil. Lantaran dalam beberapa jam matahari akan terbenam dan itu sudah pasti. Mereka yang tidak mau diadili kemudian berdiskusi mengenai langkah terbaik. Langkah terbaiknya ini tahu di mana letak helikopter yang digunakan oleh orang Rusia sebelumnya. Artinya mereka berencana menyusul sahabatnya yang berada di Norwegia, dan yang menjadi pertanyaan bagaimana cara untuk keluar dari bunker ini. Secara tidak sengaja Sylvie melihat ventilasi yang terhubung dengan ruangan lainnya. Untuk dapat memasukinya mereka akan terlebih dahulu
Comment on sort d'ici? Ça va où ça? Il y a des aérations dans certaines pièces. Chalumeau, quelque chose comme ça. Tiens. Un chalumeau. connais une autre sortie? Non, c'est la seule. On est mort. On va faire pour voir. Bonne question. Oh. Le truc de vision nocturne de Dominique. Il a vu que 10 minutes avant que le soleil se couche. Restez groupés. I think it's the generator. Gipper, wake up! Power's out. Is it out of fuel? So we shut it off. Six. What? What? Attends, on peut pas la fermer. Hijos de puta. Keep in front of the door. Elle a tout détruit. C'est grave? Dire quoi, qu'on part pas cette nuit? Je ne sais pas encore. On va essayer de tirer l'avion hors de la piste. Yacoub dit que ça va nous prendre quelques heures. À tout à l'heure. Dengan kerusakan yang parah pada pesawat, tentunya mereka tidak akan dapat terbang. Lebih lagi, di pulau ini tidak terdapat peralatan yang dapat memperbaiki pesawat. Artinya mereka saat ini terjebak di pulau ini dan hanya berharap pada suatu kelompok tertentu atau suatu negara tertentu. Berhubung landasan pacu terblokir oleh pesawat tersebut, mereka pun akhirnya berinisiatif untuk menarik pesawat keluar dari landasan pacu menggunakan truk. Kini Sylvie besertakan 4 orang sahabatnya akan menyusul sahabat lainnya ke Norwegia menggunakan helikopter. Untuk itu Ines pun mencoba mengabari melalui radio, namun tidak ada jawaban. Jelas tidak adanya jawaban lantaran radio pesawat telah dirusak oleh Gia sejak kemarin. Di samping itu, sedari tadi Rick selalu menangis kesakitan akibat perut yang ditusuk oleh Herman, yang tentunya hal tersebut membuatkan para sahabatnya panik. Masalah juga tidak hanya sampai di situ. Satu permasalahan yang paling genting adalah mereka saat ini tengah dikejar oleh sekawanan militer. Sûr que ça a marché ce carburant? Vous entendez ça? Une jeep! Ils arrivent! Vas-y, vas-y! Je les entends! Ils se rapprochent! Merde. Calme maintenant! On va attendre la montée en puissance pendant une minute! Allez! On doit l'arrêter! On doit l'arrêter! Faut y aller là! Allez! Allez! Allez-y! Allez-y!
los? Ines hat deinen Brief gelesen. Setelah Ines membaca surat Markus, kemudian surat tersebut pun disampaikan pada Ayas. Yang tentunya setelah Ayas mengetahui surat tersebut melalui Ines, ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Markus. Namun fakta yang sesungguhnya Markus melakukan hal itu atas dasar suruhan Kolonel Long. Kolonel Long sendiri menyuruh Markus melakukan hal itu lantaran Kolonel Long hanya ingin memberikan Zara besertakan putranya pelajaran. Ketika Ayas baru saja menodongkan pistolnya, tidak lama datang seseorang. Untuk kemudian kelengahannya Ayas dimanfaatkan oleh Markus untuk melarikan diri. Auf die Knie! Tut mir leid. Hey, what's going on? Hatamız var. Araştırmacıyız biz. Konuşalım, dinle beni. Where'd they go? Holy shit. Fucking did it.